Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kita cek fakta di Pro 1. Nah, ini ada beredar sebuah surat mengatasnamakan Kantor Unit Kejahatan Cyber Nasional yang bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Nah, surat tersebut diinfokan berisi narasi tentang penyitaan komputerisasi penyusupan cyber yang tertangkap pada alamat internet protokol. Nah, faktanya dari informasi yang dikutip di laman kominfo.go.id, surat penyitaan komputerisasi tersebut adalah tidak benar, adalah hoax ya pendengar. Jadi BSSN melalui akun Instagram resminya @bssnri mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penyitaan komputerisasi penyusupan cyber bersama dengan Bapak M. Yunus Saputra selaku Kepala Unit Analisis Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim. Nah, jika masyarakat punya pertanyaan seputar surat yang beredar tersebut, masyarakat dipersilakan menghubungi saluran informasi resmi BSSN, yakni di website www.bssn.go.id atau bisa juga melalui Instagram @bssnri dan juga di Facebooknya Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi waspada hoax pendengar dan cek kembali kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya Heni Batalia menemani Anda sampai jam 3 sore nanti. Dan nanti Indonesia Bisa sesaat lagi akan kami menghadirkan dialog klinik angkasa ya di Pro 1 yang nanti akan kita bahas diare pada anak dan pencegahannya bersama Dr. Igusti Anggiani. Dialog klinik angkasa kembali kami hadirkan siang hari ini dan kita akan membahas diare pada anak dan pencegahannya. Nanti kita akan berbincang bersama Dr. Igusti Anggia Noveria. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau bisa di WhatsApp 0811399970. Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kita ya melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan mendengar kalau berbicara anak-anak biasanya apalagi anak di bawah 5 tahun ini ya masih rentan terhadap berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit pencernaan atau diare. Ayo, siapa ini yang pernah diare? Nah, sebenarnya bagaimana diare itu dan apa penyebabnya dan bagaimana pencegahannya? Kalau sudah terkena gimana ini mengobatinya begitu ya? Langsung kan kita bahas hal ini bersama Dr. Igusti Anggia Noveria. Selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Pagi menjelang siang, ya udah siang sih sebenarnya, tapi semangatnya pagi terus deh karena hari Jumat semoga nih. Pagi terus ya semangatnya. Baik. Halo, perkenalkan saya Dr. Igusti Agung Anggia Noverina. Ini agak direvisi ya sedikit Noverina ya. ya. Oke, baik. Oke, Mohon maaf. nggak apa-apa. Tapi saya biasa dipanggil Anggia atau kalau misalnya di rumah sakit Dokter Anggia. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Kertausada. Gitu. Jadi topik kita hari ini itu benar-benar topik yang menarik ya, apalagi untuk ibu-ibu muda, ibu-ibu baru yang saat ini sedang mendengarkan. Jadi disimak baik-baik ya sharing kita hari ini. Baik, terkait dengan diare. Mungkin dianggap diare juga biasa gitu ya. Sebab apakah diare itu nanti berbahaya nanti deh Dok ya. Tapi kita ke diare dulu yang mana mungkin dikategorikan sebagai diare gitu Dok. Oke. Jadi kalau diare itu sendiri per definisi itu ketika ada peningkatan frekuensi dari buang air besarnya anak ya. Jadi misalnya dalam satu hari itu lebih dari 3 kali. Kemudian ketika dia juga ada perubahan konsistensi, BAB-nya itu menjadi lebih cair, itu bisa kita katakan anak kita itu sedang terkena diare kayak gitu. Jadi ada 2 poin ya. Yang pertama, frekuensinya itu lebih dari 3 kali dalam
dalam sehari, kemudian konsistensinya menjadi lebih lunak atau lebih cair begitu. Ada pengklasifikasian tidak dok? Maksudnya kadar diarenya begitu yang perlu kita waspadai. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Biasanya kalau diare itu ini kan sebenarnya dia merupakan salah satu sistemnya tubuh gitu ya, untuk mengeluarkan zat-zat yang dianggap berbahaya gitu oleh tubuh. Jadi dikeluarkan itu kalau di anak-anak dia biasanya berupa diare. Sebenarnya sistem pertahanan tubuh itu ada banyak sekali ya, misalnya seperti refleks batuk seperti itu ya. Kemudian yang sekarang kita bahas ini kan diare gitu ya. Jadi dia itu merupakan sistem pertahanan tubuh gitu untuk mengeluarkan zat-zat yang berbahaya tersebut. Nah, biasanya yang dikeluarkan itu apa? Nah, biasanya itu kita nyambung nih ke penyebabnya gitu. Iya. Penyebabnya itu yang paling sering itu adalah infeksi di saluran pencernaan. Nah, infeksinya itu bisa berupa infeksi virus, kemudian infeksi bakteri, atau juga infeksi dari parasit begitu ya. Kemudian untuk dari infeksi virus itu sendiri dia biasanya khas sekali. Dia itu nggak ada darah, kemudian nggak ada lendirnya. Jadi dia BAB-nya itu atau mencretnya itu si anak dia benar-benar berupa air dan ampasnya aja kayak gitu. Nah, ketika dia sudah mulai ada infeksi si bakteri, jadi dia akan mulai ada darah, kemudian ada lendir gitu ya. Jadi dan kalau penyebabnya ini si virus, dia nanti akan menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Tapi memang butuh waktu kayak gitu. Dan kadang tuh nggak jarang. Jadi ibu-ibu dia agak nggak sabar gitu ya. Jadi minta anaknya biar di stop diarenya gitu. Dokter, saya mau obat yang untuk benar-benar nyetop diarenya gitu. Padahal sebenarnya itu nggak kayak gitu. Kalau disebabkan oleh virus begitu. Iya, dan di diare anak pun entah itu penyebabnya itu karena virus atau karena bakteri, kita tidak bisa langsung menghentikan si diarenya itu. Tapi kita maintenance agar anak tersebut tidak jatuh ke kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan seperti itu. Baik, tapi mungkin orang tua juga belum pahamnya karena yang mana yang karena virus, yang mana karena bakteri begitu, apalagi tadi karena parasit begitu dok. Iya, kalau misalnya karena si virus itu sendiri kayak yang tadi saya bilang, dia paling khas karena dia benar-benar diarenya itu keluarnya itu seperti air, benar-benar air, kemudian bercampur sama ampas makanan yang dia konsumsi sebelumnya seperti itu. Terus kadang disertai juga dengan demam, kemudian kadang disertai juga ada muntah-muntah seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya anak kita diare itu sebaiknya dicek berkala untuk BAB-nya, apakah dia memang murni cuman air sama ampasnya aja, atau ternyata wah sudah ada darah nih gitu. Oh ya, penyebab lain juga dari diare itu sendiri nggak cuman melulu karena infeksi, tapi ada beberapa kondisi juga seperti anak itu alergi terhadap suatu produk gitu. Misalnya alergi intoleransi laktosa gitu ya, yang paling sering ibu-ibu muda ini kenal pasti intoleransi laktosa. Maksudnya gitu. Alergi sama susu atau mungkin produknya susu sapi itu namanya laktosa. Jadi proteinnya itu yang bikin si anak itu jadi alergi terhadap itu. Jadi itu dia mengiritasi si ususnya gitu. Jadinya timbullah diare, kadang ada disertai darahnya gitu. Sampai mana kita mesti waspada dok dengan diare itu? Oke, jadi yang perlu kita waspadai itu adalah tanda-tanda dehidrasi nih pada anak. Jadi ketika anak kita itu diare, kita perlu perhatikan nih anak ini masuk ke kondisi diare yang tanpa dehidrasi atau yang dengan dehidrasi gitu ya. Karena nanti ketika anak sudah masuk ke kondisi yang dehidrasi, nanti kita lihat lagi apakah dia termasuk ke dehidrasi yang ringan sedang atau ke dehidrasi yang berat. Yang paling sering akan dilihat itu adalah ketika anak dehidrasinya masih yang ringan sedang gitu ya. Yang paling sering ditemui itu adalah dehidrasinya masih ringan sedang. Jadi ketika anak itu rewel,
anak itu pasti rewel dia ketika Iya, dia iya. sakit ya. Jadi ketika anak kita itu rewel, kemudian air mata dia tuh menangis, tapi air matanya keluarnya sedikit. Nah, itu merupakan salah satu tanda dehidrasi. Dilihat Oke. juga matanya kan biasanya mungkin akan merekah gitu ya. Kemudian tiba-tiba kok jadi cekung. Kemudian ada juga kalau kita cubit kulit anak kita, kalau hidrasinya itu baik, itu dia akan kulitnya itu teraba kenyal. Kemudian Oke. saat kita cubit itu dia kembali cepat gitu. Kalau misalnya anak kita ketika kita cubit nih kulitnya, waduh kok kayaknya kering ya. Kemudian kulitnya kok teraba kering. Kemudian pada saat kita cubit, oh kok kembalinya lambat. Itu anak kita itu sudah mengalami dehidrasi gitu. Oke. Baik, ada tingkatannya berarti dok ya yang perlu Iya. diwaspadai begitu ya? Kalau yang paling bahaya itu ketika anaknya itu sudah nggak rewel gitu. Jadi anaknya malah jadi malas minum, kemudian anaknya terlihat lunglai. Kadang juga sampai kita panggil-panggil nih anaknya tapi nggak respon gitu. Terus jadi lunglai, kemudian dia benar-benar tidak respon, terus matanya sudah pasti cekung. Itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan seperti Baik. itu. Nah, antisipasi nih dok, mungkin sebelum ke rumah sakit apa sih yang bisa dilakukan begitu agar anak kita juga terhindar dari dehidrasinya dulu Iya, begitu ya? bener, iya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu karena anak kita ini lagi diare gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan cairannya dia gitu ya. Kalau sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan teori gitu ya. Jadi ketika anak diare itu ada 5 pilar nih yang harus kita penuhi gitu. Yang pertama itu anak harus terus diberikan oralit. Terus nanti akan muncul lagi pertanyaan, berapa banyak sih dikasih Iya. oralitnya? Nah, kalau mau gampangnya itu setengah gelas sampai 1 gelas setiap kali si anak itu diare atau muntah gitu. Kalau mau cara ribetnya, jadi itu nanti 10 mili per kilogram berat badan per kali dia diare atau muntah seperti Banyak itu. ya dok ya. Iya. Ya, jadi misalnya kalau berat anak kita 10 kg gitu. Jadi 10 mili dikali 10 berarti dalam 1 kali dia diare, kita kasih aja 1 gelas belimbing itu. Iya, Oke. sekitaran 100 dia. 100 sampai 150 Mili ya. gitu. Baik, Iya. baik. Kan gampangnya pakai gelas. Tapi kalau untuk pemberian oral itu usia berapa dong dok? Usianya itu boleh dari usia paling dini dia ini kena diare. Misalnya sekarang anak itu kena diarenya itu 2 bulan gitu, ya boleh dikasih 2 Oke, bulan baik. gitu. Walaupun si anak maksudnya 2 bulan kan masih full ASI gitu ibaratnya Oke, ya. ya itu jadi ASINya tetap lanjut. Mm-mm. Untuk penanganan lebih awalnya itu kita kasih oralit juga kayak gitu. Jadi untuk menjaga hidrasinya dia, dan pada saat anak itu diare, jadi nggak cuman cairan aja yang keluar sama ampas, tapi di sana itu juga ada elektrolit yang keluar gitu. Nah, elektrolit yang keluar itu kita penuhi dengan oralit seperti itu. Kita coba penuhi dengan oralit Baik, seperti berarti itu. pencegahan di rumah itu pemberian cairannya yang cukup begitu ya dok ya. Cairan, kemudian boleh juga diberikan zinc. Zinc itu nanti ada berupa sirup, ada berupa tablet juga. Jadi kalau misalnya usianya kurang dari 6 bulan, itu yang dalam bentuk tablet itu kita kasih setengah tablet. Seperti itu. Kalau misalnya dia sudah lebih dari 6 bulan, nanti kita kasih full 1 tablet. Jadi zinc itu nanti, suplementasi zinc itu nanti kita berikan benar-benar selama 10 hari. Jadi ketika anak udah nggak diare pun tetap harus dikasih itu. Pokoknya harus sampai 10 hari gitu. Oh, kalau pemberian zinc itu memang nggak boleh putus ya dok ya? Iya, harus benar-benar sampai 10 hari. Karena dia itu merupakan salah satu komponen yang penting juga untuk tubuh anak gitu. Oh, pemberian zinc itu. Iya. Wah, itu ternyata ini baru tahu juga nih. Iya. Lagi-lagi dok, mungkin selain zinc apa lagi nih yang perlu? Oke, yang lain seperti kalau misalnya memang dia masih minum ASI, itu boleh dilanjutkan terus ASINya. Kemudian untuk pemberian antibiotik, kalau memang dia terbukti itu ada infeksi bakteri
atau anti parasit kalau misalnya memang terbukti itu adalah infeksi parasit. Tentunya itu harus diperiksakan dulu ke Iya, iya. dokter gitu. Baik. Pencegahannya, Dok. Nah, Oke. ini dia biar karena kita walaupun mengobati bisa, tapi lebih baik dicegah nggak sih gitu ya? Iya dong, mencegah lebih baik daripada Daripada mengobati, mengobati. bener. Tapi kalau Iya. bahas anak-anak, kalau mencegah diare, tentu dia kan lagi suka asiknya main tangan, begitu Iya. apapun yang dilihat pasti masuk aja gitu ya. Benar. Gimana dong, Dok nih? Oke, jadi karena dia itu penyebabnya salah satunya itu adalah virus, jadi pastinya kita harus menjaga hygiene ya. Untuk menjaga hygiene, misalnya dari hal yang paling kecil, dari kita sering cuci tangan gitu ya. Sebelum melakukan apapun kita sebaiknya mencuci tangan. Terus anak kita sedini mungkin boleh loh diajarin untuk cuci tangan sebelum menyentuh barang-barang. Kemudian barang-barangnya juga harus rajin dibersihkan seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan itu sudah pasti. Kemudian untuk mencegah diare anak nih, pada saat kita memasak ya, terutama ibu-ibu yang sedang menyiapkan MPASI ini harus benar-benar semuanya itu dimasak dengan matang, terutama daging-daging ya, terutama protein hewani itu dia harus sampai benar-benar matang gitu. Kalau misalnya telur, usahakan jangan yang setengah matang, yang benar-benar matang. Kalau daging juga sama, kalau ibunya mau medium well mungkin boleh aja. Kalau anaknya harus yang benar-benar matang atau well done gitu ya. Terus hindari juga pada saat memasak itu kontaminasi silang. Ini juga sering loh. Kontaminasi silang. Ya, kontaminasi silang itu biasanya kalau kita nonton MasterChef tuh pasti dimarahin tuh sama Chef Juna tuh kalau misalnya ada peserta yang habis motong seafood gitu terus langsung tanpa dicuci, tanpa diganti gitu langsung dipakai untuk motong daging, itu nggak boleh, daging merah itu namanya kontaminasi silang. Kemudian dipakai langsung untuk potong-potong sayur, itu nggak boleh karena ya harus dicuci dulu gitu, dari pisaunya, dari talenannya, kemudian benar-benar nggak boleh dicampur, itu namanya kontaminasi Wah, silang, ini kayaknya gitu. kebiasaan yang umum dilakukan begitu, Dok ya. Kadang terlewat, Ha-ha. kadang terlewat ya, sekarang jadi bisa diperbaiki kan. Baik. Gitu. Dan ternyata itu juga salah satu penyebab dari Iya. diare juga begitu, Iya, Dok ya. benar. Itu salah satunya juga. Dan yang tidak kalah penting dari menjaga hygiene itu sendiri, sekarang sudah masuk nih ke programnya pemerintah. Jadi diberikan vaksin rotavirus terutama untuk anak-anak yang usianya masih di bawah 6 bulan, 6 sampai 8 bulan ya. Jadi sekarang sudah masuk ke programnya pemerintah. Karena dinilai sama pemerintah, waduh kok kasus diare di anak ini kok angka kesakitannya banyak sekali ya. Kemudian ini juga merupakan salah satu angka kematiannya itu masih sangat tinggi gitu. Dia tuh penyebab nomor 2 loh di dunia setelah pneumonia, penyebab kematian di anak. Jadi dirasa oleh pemerintah itu penting untuk diberikan vaksin rotavirus, dan sekarang sudah gratis diberikan oleh pemerintah. Iya, Gitu, sudah per masuk. Agustus 2023. Sudah masuk posyandu sih, Dok ya. Iya, Nah, ini juga baru tahu kalau dulu rasanya dulu anak rotavirus itu nggak masuk ke vaksin yang subsidi ya, Wajib, maksudnya yang iya. wajib. Kalau sekarang diwajibkan begitu ya. Benar. Sekarang sudah wajib, sudah harus dapat. Jadi sudah tidak ada alasan untuk nggak kasih vaksin rotavirus ke anak, karena vaksin itu merupakan salah satu haknya anak untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua juga sebaiknya untuk bisa memenuhi itu, apalagi sekarang sudah disediakan langsung oleh Iya. pemerintah gitu. Wah, dan mirisnya ternyata kasus diare itu sebahaya itu, Dok. Iya, benar. Karena yang paling sering itu bukan karena diarenya, tapi komplikasinya dari diare itu sendiri. Kayak yang tadi saya bilang, dehidrasinya itu yang bikin si anak jadi tingkat untuk dia lebih sakit, kemudian masuk ke kondisi yang lebih berat, itu jadi semakin jelek gitu. Kalau di Buleleng kasus diare ini gimana, Dok?
Oh, masih lumayan. anak? Iya, untuk yang anak-anak masih lumayan banyak juga gitu. Makanya kita gencarkan sekarang untuk pemberian vaksinnya. Jadi untuk mencegah yang belum yang nggak kena nih biar seterusnya sehat gitu. Oke, wah. Kaget juga ini ternyata diare bisa sebahaya itu begitu ya. Iya. Baik, kita akan undang pendengar juga Dok ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh pendengar di line telepon 24644 atau mungkin di WhatsApp pendengar Pro 1 di 081139999790. Kita masih membahas diare pada anak dan pencegahannya bersama Dr. Igusti Anggia Noverina. Nah, sekarang udah benar. Dan kalau di WhatsApp ini ada yang menanyakan juga, Dok, kalau untuk diare, air kelapa untuk diare benarkah bisa katanya untuk obat diare. Kemudian pemberian susu pada anak saat diare ini apakah masih diperbolehkan, Dok? Apakah lebih cair atau lebih banyak susunya? Maksudnya pemberian susu formula berarti ini, Dok. Iya, Wah, hal-hal seperti itu gimana nih, Dok? Oke, jadi kayak yang tadi sempat kita bahas ya. Yang pertama itu masalah air kelapa, ya. Jadi kalau sesuai dengan pilarnya yang tadi saya bilang, itu kan pemberiannya itu ada oralit, kemudian ada pemberian zinc, kemudian ada pemberian antibiotik, kemudian ada meneruskan ASI kalau misalnya dia memang minum ASI, atau susu kalau misalnya dia minum susu gitu ya. Nah, kalau untuk air kelapa itu sendiri dia di beberapa artikel memang dijelaskan kalau ternyata dia itu ada kandungan elektrolit gitu ya, tapi kan itu tidak tertakar tuh. Nah, jadi kalau misalnya mau yang tertakar gitu ya, yang angkanya pasti, maksudnya kombinasi antara elektrolitnya itu sudah pasti itu ada di dalam oralit gitu ya. Kalau untuk air kelapa kan kita nggak tahu nih berapa mili di air kelapa, kemudian berapa mili ya untuk kandungan elektrolitnya itu kan masih belum pasti gitu ya. Jadi lebih baiknya sih diberikan oralitnya gitu. Kalau misalnya air kelapa kayak yang tadi, jadi belum terlalu jelas itu berapa persennya untuk elektrolitnya gitu. Kalau sesuai dengan guideline itu oralit yang paling pertama kita untuk gencarkan, dan oralit itu juga gampang banget dicari di apotek ada. Kemudian kalau periksa ke dokter atau ke yang paling dekat itu kan biasanya periksa ke bidan gitu ya, seharusnya ada itu oralit gitu. Ini banyak WhatsApp yang masuk sih, Dok ya. Iya. Terus ada yang nanyakan juga, apakah diare merupakan salah satu gejala si kecil mengalami masalah makan, sensitif terhadap laktosa atau alergi makanan, Dok? Kemudian ada juga, selamat siang, Dok, terima kasih pencerahannya. Apakah harus mengganti susu formula si kecil atau makanannya jika terjadi diare? Apa yang perlu saya tambahkan? Apakah yang perlu dihindari si kecil juga katanya. Kemudian selamat siang, Dok, saya menyusui, apakah sesuatu yang saya makan itu menjadi penyebab si kecil diare katanya. Waduh, pertanyaannya Nanti ya, Dok ya, kita nanti ditanggapi, Dok ya, kita jeda dulu pendengar. Nanti kita akan kembali lagi membahas diare pada anak dan pencegahannya. Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung kembali, silakan nanti di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp. Tapi kita jeda sejenak dulu, tetaplah di Pro 1. Pro 1. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ayo, Ciki ngebul. Kakak nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana Motor, wujudkan impian kita. Mertabuana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klinik Angkasa. Kita masih membahas diare pada anak dan pencegahannya bersama Dr. Igusti Anggia Noverina. Dan terkait topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811399990. Dr. Anggia. Dr. Anggia di WhatsApp itu banyak yang bergabung. Ada Bu Made juga lanjut ini di Sambangan. Selamat siang Dok, yang mau bertanya kalau misal balita sakit, misalnya panas, diare dan lain-lain, apakah yang memutuskan bisa opnam itu hanya dokter spesialis karena ada cucu sakit panas dan lain-lain? Kalau ke rumah sakit disaranin rawat aja, kasih obat saja tidak apa-apa, tetapi karena khawatir ajak ke spesialis malah disuruh opnam, gimana itu Dok?
Oke. Itu dulu deh mungkin Dok ditanggapi nih. Oke ya. Jadi untuk pertanyaan Ibu Made, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi pastinya ketika Ibu memeriksakan anak Ibu ke fasilitas kesehatan, itu ketika anak Ibu cucu Ibu itu diare, kemudian ada demam gitu ya Bu ya, pasti dicek untuk tanda dehidrasinya ketika di fasilitas kesehatan. Nah memang ketika Ibu berkunjung ke fasilitas kesehatan tersebut, dinilai mungkin tanda dehidrasinya itu masih belum ada gitu ya Bu ya, atau masih bisa ditangani di rumah. Jadi diminta untuk pulang dulu kayak gitu ya. Kemudian ternyata setelah ibu evaluasi di rumah, waduh kok cucu saya jadi lemes, kemudian diarenya kok jadi belum hilang gitu ya. Nah pada saat diperiksakan ke dokter spesialis anak, bisa jadi kondisi yang dilihat oleh dokternya itu sudah kondisi yang dehidrasi seperti itu. Jadi memang perubahan kondisi sakitnya anak itu bisa berubah dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, itu bisa aja berubah Bu. Jadi ketika sudah keluar dari fasilitas kesehatan tersebut, kemudian Ibu periksakan ke fasilitas kesehatan yang lainnya mungkin, nah di sana bisa saja sudah terjadi perubahan kondisi Bu gitu. Jadi bukan karena yang satu waduh nggak mau dijawab nama gitu, tapi memang ada perubahan kondisi seperti itu ya Bu ya, ada perubahan kondisi pada saat anak di rumah. Makanya ketika berobat ke fasilitas kesehatan pasti diminta oleh tenaga medis untuk benar-benar diperhatikan ini anaknya gitu, karena saat ini memang mungkin tidak ada tanda-tanda dehidrasinya kayak gitu ya, tapi bisa jadi pada saat observasi di rumah itu ternyata ada tanda dehidrasi, dan pasti akan dijelaskan Ibu nanti dilihat ininya, dilihat kulitnya, kemudian coba dicubit-cubit kulitnya seperti itu ya. Baik, kemudian apakah diare katanya merupakan salah satu gejala si kecil mengalami masalah makan, sensitif terhadap laktosa atau alergi makanan Dok? Oke, kayak yang tadi kita jelaskan ya di awal. Jadi memang penyebab anak diare itu memang ada karena infeksi, dan karena ada juga di sana bisa jadi itu adalah alergi gitu ya. Nah untuk tahu benar-benar nih anak ini sebenarnya memang murni karena infeksi aja atau karena alergi, itu pastinya harus diperiksakan ke dokter. Seperti itu untuk lebih memastikan oh iya memang anak saya ini alergi susu gitu, atau oh ini infeksi aja seperti itu. Dan memang ketika anak alergi laktosa itu dia gejalanya mirip-mirip sama yang infeksi bakteri, tapi itu jelas ada perbedaannya seperti itu ya. Jadi memang harus diperiksakan ke dokter seperti itu untuk kita bisa memilah yang mana yang memang karena susunya, yang mana yang memang murni infeksi seperti itu. Baik. Ini lanjut lagi, apakah harus mengganti susu formula atau makanannya? Apa yang perlu ditambahkan katanya untuk dan perlu dihindari untuk si kecil agar tidak diare? Kalau mengganti susu itu justru nanti akan lebih beresiko lagi untuk si anak, jadi lebih parah diarenya gitu ya. Kayak yang tadi saya bilang, untuk penanganan ketika anak diare itu bukan diganti susunya kayak gitu ya, tapi tetap dikasih hidrasi, tetap dikasih cairan baik itu dari ASI maupun dari susu, kemudian tetap diberikan oralitnya, kemudian ketika mau benar-benar dipastikan apakah dia itu memang alergi atau tidak, harus diperiksakan ke dokter. Oke, baik. Kalau lagi menyusui, apakah sesuatu yang dimakan itu menjadi penyebab si anak diare katanya Dok? Oke. Ini kayaknya mitos terus nih. Iya, seru ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut jurnal itu Bu, yang terakhir saya tahu, jadi ketika Ibu makan sesuatu itu bukan mempengaruhi kualitasnya Bu, tapi mempengaruhi rasanya aja gitu. Jadi memang ketika Ibu makan pedas gitu misalnya, ya tapi
nggak jadi excuse juga untuk ibu makan pedas terus gitu ya. Tapi memang ketika ibu mungkin makan makanan yang sedikit pedas gitu, jadi dia akan mempengaruhi rasa ke anaknya gitu. Jadi anaknya jadi tahu nih rasa pedas, kemudian jadi tahu rasa manis kalau misalnya ibunya makan es krim gitu. Jadi ada rasa-rasanya dia. Kayaknya itu untuk menghindari agar si ibunya nggak diare juga sih dok ya. Kalau makannya yang pedas-pedas ya. Kalau ibunya sakit nanti kalau misalnya memang lagi menyusui terus suka makan pedas, terus ternyata perutnya lagi nggak kuat gitu ya, sistem imunnya lagi turun, kemudian jadi kena diare, itu nanti akan mempengaruhi justru kualitasnya gitu. Jadi berpengaruh ke kualitasnya itu maksudnya ketika ibu dehidrasi, ketika ibu kekurangan cairan, nanti kan pasti produksi ASI-nya itu juga akan ikut berkurang gitu. Bener. Jadi nanti seret, masalah baru lagi nanti ASI seret. Karena itu kan ditakut-takutin jangan makan lawar nanti anaknya diare gitu misalnya kan. Nanti ibunya yang diare, anaknya jadi nggak dapet ini. Baik, dan pendengar Pro 1 silakan Anda bisa di line telepon 24644 atau di WhatsApp kembali ya 081139999790. Selamat siang dok. Dok, bayi saya diare, fesesnya cair, dia belum makan dok, cuma ASI dari saya. Kira-kira kenapa ya dok? Badannya juga tidak demam, mohon bantuannya. Nah bayi mungkin ya, tapi rata-rata bayi gitu nggak sih dok? Maksudnya ya pupnya lebih sering begitu. Iya, ketika kalau per definisi, jadi kalau memang anak tersebut masih minum ASI belum MPASI nih ya, misalnya dia dalam satu hari itu misalnya BAB-nya itu 4 kali gitu, dan memang dia sering kayak gitu. Jadi definisi diare itu nggak bisa benar-benar lebih dari 3 kali sehari gitu, tapi lebih sering dari dia biasanya pup gitu. Kalau misalnya anak ASI itu dia memang biasanya akan lebih sering untuk BAB gitu. Nah, yang perlu kita lihat itu nanti adalah warnanya. Banyak sekali nanti yang akan kita evaluasi, apalagi untuk bayi-bayi yang baru lahir gitu ya. Jadi kita harus benar-benar lihat untuk warna BAB-nya, kemudian sesering apa sih dia BAB, kemudian benar-benar dia ada perubahan konsistensi atau enggak dari BAB-nya gitu. Biasanya kalau anak-anak yang ASI itu dia BAB-nya itu memang sering dan pasti dia akan berbeda dengan diare itu sendiri gitu. BAB-nya anak yang minum ASI seperti itu. Baik. Kalau diare benar-benar dia air ampas udah gitu. Oke. Kemudian ada lagi nih, semoga itu terjawab ya dok ya. Selamat siang dok. Kalau bayi 4 bulan saya setelah demam reda jadi diare katanya. Sudah dikasih obat oralit sama dokter, pemberian bubuk obat itu boleh kira-kira tidak dicampurkan dengan susunya katanya dok. Oke, bubuk obat itu kita perlu yakinkan lagi ya. Bubuk obatnya itu bubuk obat apa gitu ya. Kalau ternyata memang bubuk obat itu adalah zinc gitu ya. Kalau zinc itu memang boleh dicampur di air, dicampur di susu, itu juga boleh dia dicampur. Kemudian kalau bubuknya itu ternyata bubuk antibiotik, atau bubuk untuk pereda demam gitu ya, jelas itu tidak boleh dicampurkan ke susu karena itu nanti tidak akan ada efeknya gitu di anak. Tapi kalau misalnya memang itu isinya zinc boleh untuk dicampurkan. Oh iya, biasanya kan Henny pernah kalau anak diare itu dikasih apa sih kayak bubuk kayak tepung gitu sih dok ya. Oh iya, ada juga yang berupa bubuk kan untuk biasanya itu probiotik. Iya. Kalau probiotik itu sebenarnya dia tidak masuk ke 5 pilar ya, ke 5 pilar untuk menangani diare. Tapi kalau diberikan pun ya nggak masalah. Gitu. Jadi dia itu kan untuk membantu si bakteri baik yang ada di usus ya. Tapi ya memang dia nggak masuk ke pilar penanganan diare. Tapi kalau misalnya mau dikasih nggak apa-apa. Gitu. Oke, ini banyak kok tumen ya di WhatsApp ini. Selamat siang, menarik pembahasannya. Apakah diare juga bisa menjadi tanda si anak ada masalah serius terhadap kesehatannya katanya dok? Oke, iya.
Kalau masalah yang lebih serius, tentu semua penyakit anak itu harus benar-benar kita observasi. Seperti itu ya, terutama ini adalah masalah di pencernaan seperti itu. Kayak yang tadi saya bilang, ketika dia sudah ada misalnya bercampur darah tuh, misalnya anak yang BAB-nya normal-normal aja tapi dia tiba-tiba ada bercampur darah itu di BAB-nya itu, kita harus segera periksakan itu ke dokter. Seperti itu ya. Kemudian apalagi ini anak kondisi sudah diare gitu ya, sudah ada memang masalah pencernaan, kemudian ditambah lagi dia memang sudah ada bercampur darah gitu ya. Jadi nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjutnya lagi gitu, apakah memang ini masalahnya murni infeksi ataukah alergi terhadap obat, atau ternyata memang ada permasalahan di dalam perutnya dia yang lain. Kayak yang tadi, apakah ada masalah serius, ya itu harus kita periksakan anak kita ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjutnya seperti itu. Tapi kagetnya ini ternyata diare itu juga bisa jadi fatal begitu ya, Dok ya. Benar. Tapi ada jangka waktu tidak, Dok? Maksudnya kalau diare dalam waktu 1 hari itu harus segera ke dokter, atau mungkin ada, kadang kan beda-beda juga anak-anak nih ya. 1 hari, karena ini pernah punya pengalaman juga, ada saudara yang diarenya cuma 1 hari, Dok. Diajak ke dokter, terus masih kategori aman, pulang kejang, malah tidak terselamatkan begitu. Iya ya. Kapan sih kita harus ke fasilitas kesehatan? Tentunya ketika diare anak tersebut kita sudah tangani di rumah dengan pemberian oralit, kemudian dengan pemberian zinc gitu ya. Diarenya justru malah tambah banyak gitu, malah jadi lebih banyak diarenya, kemudian anaknya jadi tampak lemas banget, kemudian tiba-tiba ada gejala yang lain nih, misalnya ada muntah-muntah hebat gitu ya. Muntah-muntah hebat itu dia biasanya lebih dari 3 kali itu dalam 1 hari. Kemudian anaknya itu juga tiba-tiba ada demam, demamnya itu bisa lebih dari 38 derajat Celcius gitu ya. Itu harus segera diperiksakan ke dokter gitu. Kemudian kayak yang tadi saya bilang, tanda-tanda dehidrasinya itu kita lihat, apalagi ini yang nggak kalah penting itu adalah kita lihat untuk kencingnya anak gitu. Jadi ketika anak kita itu dehidrasi, jadi tubuh kita itu memberikan sinyal gitu. Jadi dihemat airnya dengan cara kencingnya itu jadinya disimpan gitu, cairannya itu disimpan, jadi anaknya tidak kencing. Nah, justru itu adalah salah satu tanda dehidrasi. Itu juga harus pasti aware juga ya. Iya, harus rajin ketika anak kita diare itu, kita harus benar-benar rajin. Kalau misalnya dia memang masih pakai popok, itu harus kita pantau untuk ininya, untuk pampersnya gitu. Jadi biasanya warnanya itu akan berbeda dia sama BAB-nya ketika dia kencing sama BAB-nya gitu ya. Kalau misalnya anak kita itu kencingnya sudah mulai sedikit, kemudian ada juga berubah dia warnanya menjadi lebih coklat atau kecoklatan atau seperti teh ya. Yang paling gampang kita lihat itu kan warna teh ya. Ya, jadi kalau misalnya sudah warnanya seperti itu, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke, agar tidak fatal ya, Dok Iya, ya. agar tidak fatal. Ngeri juga ini kalau untuk diare. Nggak boleh dianggap remeh juga begitu, Dok ya. Benar. Setiap sakitnya anak nggak boleh dianggap remeh gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus benar-benar melihat, kita harus benar-benar ngecek anak kita. Kalau misalnya kita bekerja, mungkin bisa dititip di orang tua asuhnya untuk benar-benar melihat kondisinya dia agar tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat seperti itu. Baik, Dok. Tidak terasa, Dok, hampir 1 jam. Mungkin terakhir apa yang perlu ditekankan untuk masyarakat kita agar ini terhindar juga dari diare pada anak, Dok, agar bisa mencegahnya juga ini. Silakan, Dok. Yang pertama sudah pasti harus menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan tangan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian ketika anak sudah diare, itu harus benar-benar dilihat untuk keadaan umumnya. Kemudian dicek juga dari semuanya, dari yang tadi saya bilang bisa dicubit-cubit sambil bermain gitu ya, bisa dicubit-cubit kulitnya. Kemudian dan yang tidak kalah penting untuk mencegah
diare ini adalah jangan lupa untuk dibawa anaknya untuk vaksin rotavirus gitu ya. Jadi bisa dimulai dari anak berusia 6 sampai 12 minggu untuk dosis yang pertama. Jadi nanti ada 2 dosis, ada 3 dosis. Kalau misalnya yang pertama itu bisa diberikan dari umur 6 minggu sampai 12 minggu, maksimal banget untuk pemberiannya itu di 15 minggu anak. Kemudian untuk yang dosis keduanya itu nanti intervalnya 4 minggu dari dosis yang pertama gitu. Nanti yang ketiga nanti intervalnya 4 minggu lagi dari dosis yang kedua, seperti itu. Pokoknya jangan lupa menjaga kebersihan, jangan lupa untuk vaksin rotavirus juga. Iya, dan dilihat tanda-tanda umumnya ketika anak sudah mengalami diare gitu. Jangan lupa oralit. Terima kasih banyak Dok ya. Semoga dengan begini juga masyarakat kita ingat untuk vaksin. Ternyata sudah ada vaksin untuk mencegah diare. Sudah ada. Gratis lagi. Jangan mengambil hak anak untuk mendapatkan vaksin ini. Terima kasih banyak Dok ya. Semoga masyarakat kita, anak-anak kita terhindar dari diare, tetap sehat pastinya. Kalau sudah diare berat badannya turun drastis Dok. Tambah pusing sebenarnya nih. Terima kasih banyak Dr. Igusti Anggia Neverina sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Oh ya, yang tadi nanyakan di mana dokternya praktek, katanya di Kertausada, ada di praktek mandiri di rumah juga. Di mana, Dok? Sambangan. Di Sambangan. Iya. Oke, nah tadi Bu Madi wilayah Sambangan nanti bisa cek. Mungkin ya. Sambangan mana, Dok? Saya di Banjaranyar, itu yang ke arah air terjun Aling-Aling. Oh, masih di selatan lagi begitu ya. Baik, Bu Madi dekatkah atau gimana nih Bu Madi? Terima kasih Bu Madi, Sambangan tadi sudah ikut bergabung juga, dan juga pendengar yang lainnya yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Dan terima kasih untuk Dr. Anggia, sekali lagi kita sudah membahas diare pada anak dan pencegahannya. Semoga dengan begini kita semua terhindar dari diare ya. Aduh, penyakitnya nih. Terima kasih banyak Dok. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda.